Kamu siapa? Pilih. Pilih siapa? Kamu nanya aku deh. Australia itu kerja guys. Jadi aku kerja sambil jualan makanan lah. Biasa aku pre-order makan di Facebook, di The Rock. Karena di... Oh, kamu yang owner dapur kita yang enak banget itu ya? Kok kamu tahu? Kalau hidup aja nggak bisa makan enak, ngapain hidup? Halo semuanya, welcome back to Family Table Stories. Kamu siapa? Pilih. Pilih siapa? Kamu nanya aku deh. Katanya mau kenalin aku. Pilih, kamu nih siapanya Adeline? Halo, namaku Phil. Jadi aku temannya Adeline. Ya, kenalnya dari mana? Aku dulu kenal Adeline itu pertama ketemu itu di gereja. Oke. Jadi pas itu kan aku ke gereja ketemu dia, nanya lagi kok bisa. Tadi kan sekarang kamu terhilang, nggak bercanda. Oke, jadi kalian teman dari gereja, berarti Adeline ini datengin kamu gitu tiba-tiba kayak halo kamu siapa gitu. Iya, palingan kayak ngajakin ayo ke CG aku aja, ikut CG aku aja, seru loh CG ku gini-gini. Oke, terus dari sana deket, Iya. karena kamu sering datang CG. Quiet a lot, but udah nggak lagi Ya adalah sekarang. 2 kali setahun. Karena aku sekarang lagi vakum guys. Oke. Jadi dari sana kalian kenal. Terus kamu ini udah berapa lama di Australia? Aku di Australia itu udah 3 tahun lebih lah, almost 4 tahun. Suka di Australia? Suka sih, seneng. Karena kita di sini punya life balance. Oke. Kamu di Australia ini apa kegiatannya? Aku di Australia itu kerja guys. Jadi aku kerja sambil jualan makanan lah. Biasa aku pre-order makan di Facebook, di The Rock. Karena di... Oh, kamu yang owner dapur kita yang enak banget itu ya? Kok kamu tahu? Oke. Terus kamu apa lagi kegiatannya selain bikin masalah? Selain bikin masalah, aku di Australia bekerja. Oke, jadi hari ini kita bakalan bahas tentang hidup untuk kerja atau kerja untuk hidup. Menarik gak? Menarik banget sih. Menarik gak? Aku menunggu pertanyaannya dulu. Oke, kalau kalian ini tim mana nih kalau aku kasih pertanyaan? Hidup untuk makan enak atau makan enak untuk hidup? Hidup untuk makan enak atau makan enak untuk hidup? Yes, live to eat or eat to live. Live to eat. Hidup untuk makan. Kalau kamu Bukan. Phil, Sama banget. kenapa? Because aku suka makan. Because we are foodies. Ya enggak? Kalau hidup aja nggak bisa makan enak, ngapain hidup? Emang apa-apa soal makan gak sih? Kayak Tapi nggak tentu makanan mahal ya. Makanan murah juga bisa buat Iya. jadi enak. Yang penting enak gitu. Tapi kalau cewek emang gitu ya? Kalau cowok mungkin lebih ke makan untuk hidup. Mereka tuh bisa cowok tuh bisa makan kayak nggak penting rasanya gitu. Bener. Yang penting kenyang. bener. Kayak cowoknya dia cerita ada cowok lu. Bener, karena pasanganku juga dia beneran, karena dia suka gym. Jadi dia nggak peduli makanannya enak apa enggak, yang penting bernutrisi untuk tubuhnya. Oke. Jadi dia tuh kayak bisa aja makan ayam rebus tuh kayak almost kayak 1 minggu full dia makan ayam rebus doang Oh ya? sama nasi. Even tuh Itu kan kayak nggak ada rasa. Nggak Kayak- pakai garam. kayak pakai dikit dong, itu juga nggak yang kerasa, yang penting nggak Wow. hambar aja. Dan itu kayak enak pakai banget. I don't like it guys. Oke. Kalau kamu gimana? Aku makan untuk hidup. Jadi bisa berkreasi, jadi nggak usah lama-lama makan. Pilih tempat makan. Nggak juga, dia dulu gitu, tapi sekarang dia mulai picky. Itu namanya meningkatkan kualitas makanan yang dimasak istri. Bener, yang di sini kan udah suami istri guys, maklum ya. Kalian pernah nggak sih saking sibuknya kerja, jadi lupa lupa hari kayak ini tiba-tiba udah hari Senin atau tiba-tiba udah hari Rabu aja, kayak tiba-tiba udah hari Sabtu. Karena aku punya teman kerja yang hari itu aku bilang kan namanya seseorang lah. Kok aku bilang minggu depan aku butuh skewer segini ya. Terus dia bilang kan masih lama. Dia pikir hari itu masih Selasa, padahal hari itu udah Kamis gitu. Kalian pernah nggak kayak gitu? Pak, hari kayak cepet banget berlalu kan. Kayak ini tuh baru hari Jumat, ini tuh hari libur aku dan mendadak udah Senin. Waktunya kerja lagi. Bener, pernah pakai banget almost every day. Kayak karena di sini tuh waktu itu cepet banget karena kita tuh kerja ya. Benar. Jadi tuh bener cepet pakai banget. Benar. Terus apa yang kamu lakukan untuk mengantisipasi itu? Apakah di alarmmu kayak Senin? Aku lebih kayak misalnya pulang kerja malam tuh nggak langsung tidur, jadi lebih menikmati sisa waktunya Oh sih. iya. Jadi Paling kita masih bisa belum main. scroll. Iya bener. Alhasil dia bangunnya siang. Bener banget. Bener lagi jam 12 lah guys. Kalau disuruh milih, kalian pilih gaji 1 miliar tapi nggak boleh kerja setahun, nggak boleh liburan setahun, atau gaji lebih rendah tapi liburannya banyak gitu. Oke, kalau dari aku rendahnya berapa? Let's say kamu cuma bisa nabung 100 juta setahun. Itu banyak ya untuk orang Indo ya?
Kan kita nggak ngomongin banyak apa nggak, kita lebih ngomongin yang angkanya kan, 100 juta sama Oke, let's say 1 miliar. 10% dari yang bisa kamu dapetin. Nah, Kayaknya aku lebih milih 1 miliar deh kalau cuma setahun doang. Iya, korbanin setahun tapi habis itu dapetnya banyak. Iya bener, habis itu kita iya. Kalau misalnya habis itu kalian meninggal. udah mau gimana lagi? Nggak bercanda. Tapi beda cerita ya, dia kan masih belum menikah, belum punya anak. Mungkin dia masih bebas bekerja 1 tahun penuh. Tapi untuk kita yang udah punya anak, kita juga perlu waktu untuk anak, perlu waktu libur gitu-gitu loh. Iya. Jadi Kamu pasti umur berapa sih, Phil? udah beda. Aku 26 26. Kenapa kamu belum punya anak di umur 26? karena Belum menikah. menikah. Jadi saya belum pengen punya anak guys. Jadi paling umur 30 lah baru punya anak. Oh iya, kata adek umur 30 nggak sehat untuk punya anak. Ada katanya penelitian yang bilang kalau di atas 30 tuh lebih Internet sih lebih gitu ya. beresiko aja kalau udah di atas 30 sih Because- katanya. Tapi tetap bisa. Orang-orang sini kan bule-bule di atas 30 semua. Orang aku aja usia segini dibilang baby katanya. I'm just a baby. Bener sih, bener. Dulu waktu pertama kali kalian kerja, motivasi kalian tuh apa sih? Pengen beneran cari uang kah? Atau pengen kabur dari rumah? Pengen kayak menjadi orang dewasa yang bisa hidup sendiri, nggak pengen sama tinggal sama keluarga lagi atau gimana? Karena aku dulu pas kecil jujur ya, lebih pengen ke udahlah nggak mau lagi tinggal sama orang tua, pengen tinggal sendiri, pengen coba mandiri gitu. Kalian gimana? Kalau aku pengen cari uang dan aku pengen pengalaman baru sih di negara orang. Kalau kamu Adeline? Aku pengen punya suasana baru, pengalaman baru, belajar hal baru gitu-gitu. Nyesal nggak? Enggak sih. Kalau aku nggak bisa bayangin kalau aku nggak di sini sih, Oh iya? nggak kesini. Ini nggak ketemu kamu ya nggak sih? Iya. Penyesalan terbesar kamu karena nggak ketemu aku ternyata deh. Enggak. Masa enggak? Cuma nggak tahu kalau di Indonesia aku nggak tahu mau ngapain. Bagi kalian bisa ke Australia itu suatu achievement nggak sih? Exactly. Yes, for me. Menurut aku soalnya negara ini tuh sangat menguntungkan Aha. daripada kita yang hidup di Indonesia. Karena keuntungannya lumayan besar kan dari segi insurance-nya dan sebagainya. Kita di cover banyak hal. Bener sih, bener banget menurutku. Tapi kita juga harus rajin guys. Kalau misal kalian ke Australia tapi kan males-malesan, nggak mau kerja, ya mending nggak usah di sini. Karena di sini kalau kalian nggak kerja ya nggak makan juga guys. Benar. Kalau nggak kerja di sini tuh ujung-ujungnya stres. Bener Jadi banget. dulu aku pernah tinggal sama seseorang, dia tinggal di living room. Terus dia ini kerjaannya main game aja. Aku nggak tahu duitnya dari mana. Tapi one day dia stres gitu. Akhir aku kan hari itu kerjanya kayak kelawar, dia aku malam kerja nyampe subuh dari jam 10 malam sampai 6 pagi. Udah gitu aku pulang, aku makan habis itu tidur kan. Mungkin karena stres gitu, pas aku makan tuh dia kayak sekali bilang keluar kayak, Bunyi piringnya jangan tong-tong-tong gitu. ya dia bilang, tapi gimana orang kita makan pakai sendok ya pasti ada kling-kling gitu kan. Akhirnya dia keluar, dia ambil piringku, mangkokku, habis itu dia lempar ke kaca. Sumpah? Beneran. Habis itu aku sih masih pengen di Australia, jadi aku nggak cari masalah. Jadi aku langsung kayak, aku telepon kokoku. Pada saat itu kokoku landlordnya kan. Aku bilang, kok nih si orang ini gini-gini gitu. Terus kayak, ya udah, lu nggak ngapa-ngapain kan? Dia bilang, aku bilang, enggak, gua nggak ngapa-ngapain. Dia bilang, ya udah bagus, nanti gua ngobrol sama dia gitu. Tapi akhirnya dia ditegur atau gimana. Habis itu dia beberapa lama kemudian dia keluar gitu. Cuma ada satu penyesalanku pas dia keluar, dia bilang, aku minta maaf ya. Karena abis dari sana kami nggak ada ngomongan. Dia bilang, aku minta maaf ya. Terus aku yang kayak, oh masih bisa minta maaf gitu. Harusnya aku pengen banget, harusnya tuh aku, oke aku maafin, habis itu aku peluk gitu. Harusnya. Oh my god. Yes. Jam berapa dia ini? Pagi, siang gitu, kayak jam-jam 7-8 gitulah. Aku pulang 7-8 kerja. pagi siang. Itu normal nggak sih? 7-8 Normal pagi lah. makan. Normal Tapi karena dong. dia stres gitu, kayak cuma kerjanya main game doang. Kerjanya Dia ambil piring kamu langsung dilempar, dilempar ke dinding. ke kayak kaca gitu. Terus- Kaca apartemen. Terus kamu diam aja. Aku diam aja. Untungnya pada saat itu pengendalian diri aku udah bagus. Iya sih benar sih. Terus ya say sorry nggak? Dipanggil. Serem banget ya nggak sih? Dia nggak pernah kena pada saat itu sih dia nggak merasa sorry sampai terakhir dia mau keluar itu, kayak mungkin beberapa bulan kemudian dia mau keluar baru dia bilang sorry ya waktu itu gitu. Tapi ya itu penyesalan aku, nggak peluk dia, aku kayak iya aku maafin kamu gitu. Itu aku masih terbawa emosi kayak oh masih bisa minta maaf gitu. Masih Tapi bisa ya minta itu salah satu kesalahan aku di masa muda. Itu mungkin kayak 6 tahun lalu lah. Kamu udah berapa lama di sini kok? Aku 2018 7 tahun. Oke. Ya. Ada 7 tahun juga kan? Iya. Ya kita datang di tahun yang sama ya. Benar. Kan ketemunya kapan? Di airport. Kan ketemu di airport. Enggak. Ngekos sama bareng satu kos. Iya. Satu kos terus Iya. pacaran pas satu kos dulu. Enggak, habis itu dia keluar.
Maksudnya singkat cerita dia suka aku. Enggak lah, dia nanya tentang gereja habis itu deket gitu. Terus kan nih kalian udah ke dunia dewasa nih. Terus ada nggak sih momen kayak, oh ternyata kerja tuh nggak seindah drama Korea ya, kayak bener-bener indah gitu. Ternyata capek ya, atau terjebak rutinitas ya gitu. Iya, menurut aku kerja di Australia bukan cuma duitnya enak ya. Duitnya emang enak guys, tapi capek pakai banget. Karena literally kita kerja di sini lumayan kasar, harus berdiri. Kalau kamu gimana? Capek bun, pegel badanku ya. Orang bilang aku awet muda kan. Waduh, aku bilang iya badan. Muka kelihatan awet muda, badan 50. Udah keretak sana keretak sini. Iya kan, karena kita back pain guys. Iya, Kalau kamu gimana? Orang yang Gil? kerja di sini aku rasa hampir semuanya back pain sih. Benar. Aku aja back pain, bener aku back Kena pain ya. banget. Kayak pegel banget gak sih? Gimana ya? Di sini tuh kayak cewek juga harus serba bisa. Kalau kalian pernah nggak kayak ngerasa, oh makin gede gaji makin banyak pressure ya gitu. Bener lagi. Kamu emang digaji? Digaji kan Kamu aku. punya usaha Kamu kan sendiri. punya usaha sendiri. Ya dulu aku juga digaji guys. Jadi dulu aku itu kerjanya, aku juga pernah kerja jadi owner di toko sushi, pernah kerja di Woolies, jadi online shopper Pickpacker ya? Iya. Iya, enggak sih aku enggak ya. Iya kayak pickpacker lah. Aha. Terus aku juga jadi reception di hotel yang harus berdiri 10 jam, kaki sampai pegel. Terus pernah nggak mikir kayak, oh kok aku makin kerja makin kayak hamster yang di roda gitu, yang kayak gitu-gitu aja hidupnya. Iya sih sering sih. Kalau kamu ada? Kalau kamu apa? Untuk kamu keluar dari pemikiran itu, apakah kamu pergi liburan atau gimana gitu? Kalau dulu aku kerjanya lumayan banyak, aku berasa nggak hidup sih. Soalnya kan kerja pagi malam nggak ada libur. Terus aku nggak ada buat keluar atau habisin uangnya gimana juga. Terus tapi buat ngerasa lebih hidupnya adalah harus tinggalin kerjaan satu supaya ada waktu libur bisa jalan-jalan. Karena kalau kerja terus rasanya kayak nggak ada kehidupan di sini ya. Kayak bangun, tidur, makan, kerja. Aku juga makan, makan tidur makan. Iya. Oke, kamu feel? Ya sama sih kayak gitu juga sih, kayak apa pertanyaan kamu? Oke, pertanyaan selanjutnya aja. Dia kayak apa ya? Oh, bentar. Iya. Udah gini aja. Kan kita nih kerja biar punya waktu. Tapi ada waktu malah kerja. Ngerti nggak maksudnya? Ya Ngerti. misalnya kita kerja nih supaya ada waktu liburan gitu misalnya. Tapi waktu ada waktu kita kerja. Jadi terbalik-balik gitu. Benar nggak sih? Bener sih, apalagi kalau kita tinggal di Australia ya, kita tuh kayak literally kalau emang cuma fokus soal uang itu ya udah dipanggil kerja hari ini ya kerja. Karena di sini kita punya kayak yang namanya kayak casual, part time, Iya. sama apa sih full timer ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita jadi casual itu kita bisa dipanggil anytime, kayak 2 hours before kayak jamnya. Jadi tuh kayak kadang libur aja mikir kalau aku nggak ambil udah kehilangan berapa dolar nih, ya nggak sih, kan gitu-gitu nggak sih? Tapi ini juga kita ngelewatin ini semua karena biaya yang mahal banget nggak sih? Kayak udah kerja banyak malahan harus bayarin itu banyak. Gimana deh? Kalau aku, kalau dipanggil kerja aku datang, aku masuk kalau aku bisa masuk. Aku biasa tapi nanya pasanganku dulu, menurut kamu gimana kalau kerja, ambil nggak gitu. Kalau karena kita sudah menikah kita harus saling bertanya. Benar. Terus habis itu kalau dia setuju, dia bilang ya udah kita nggak kemana-mana juga, ya udah aku ambil. Tapi kalau misalkan dia bilang nggak usah lah deh, kita jalan aja kemana, ya udah aku nggak ngambil. Jadi semua tergantung pada suami. Karena kebetulan kita sudah pendatang lama. Biasa pendatang lama yang bisa kayak gini. Pendatang baru pasti setiap dikasih shift ngambil. Karena mereka masih yang kayak duit. Aku kesini untuk duit, aku kesini untuk duit. Karena kita udah stay di sini, udah hidup di sini, jadi kita lebih yang take it easy aja gitu. Kerja dan harus ada kehidupan. Kalau dipikir kerjaan itu kayak hubungan yang toksik nggak sih? Kayak kalau ditinggalin nggak bisa, kalau dilanjutin sakit hati, nggak juga ya? Tinggal apa? Kalau Sakit. kayak nggak pengen, Ditinggal nggak punya uang, pengen guys. dilanjutin, tapi harus gitu. Kalau ditinggalin udah nggak punya uang, cannot afford everything, ya nggak sih? Ya aku juga selalu mikir kenapa ya kita nggak hidup dari daunnya ya. Ya kalau misalnya begitu semuanya akan menjadi biasa aja karena everything need money. Semua orang akan bekerja mencari daun. Langsung jerapah saingan sama kita. Kata orang kan love what you do and do what you love ya. Itu gimana tuh pendapat kalian? Aku setuju kalau udah lama tinggal di sini. Oke. Tapi kalau baru ya apapun yang kamu dikasih kerjaan ya ambil lah, namanya juga Ambil pendatang dulu baru. ya. Kalau udah lama dan udah ada pengalaman, kita tahu harga kita berapa, kita bisa milih mana yang kita suka, mana yang kita nggak mau. Kalau aku mikirnya lebih ke priority sih, kayak misalnya aku nggak suka masak, tapi aku harus maksa diri aku untuk love what you do.
Dan tuh bikin aku terakhir jadi suka masak. Dia tuh bikin aku do what you love. Dia lebih ke pola pikir sih. Kamu gimana? Masa sih? Emang enggak? Aku nggak sih, karena dulu aku nggak suka masak guys. Jadi dulu tuh aku kuliah ngekos nggak pernah masak sama sekali. Oke. Even, Padahal dia masakannya enak banget guys. Dia tuh masakannya paling laris di NSW. oh amin. Jadi tuh aku nggak pernah masak sama sekali guys. Setiap hari gojek, 1 hari gojek 3 kali. Tapi ketika di sini aku jadi suka masak karena butuh uang. BU. BU. Tapi sekarang karena keseringan masak ya, jadi untuk makan sendiri tuh males. Iya nggak sih kakak gitu nggak sih? Kayak misal kita kerja di kitchen, jadi kayak untuk makan untuk sendiri males masaknya. Oke, sekarang kalian lebih pilih untuk kehilangan hari Minggu atau $300. Kalau di Indonesia mungkin kalian lebih pilih kerja di hari Minggu tapi dibayar Rp500.000 atau ada hari Minggu, punya hari Minggu. Kalian lebih pilih mana? Kalau aku pribadi aku suka hari Minggu guys. Jadi aku nggak suka kerja hari Minggu. Maupun Lebih kan pilih bayar libur. double, aku nggak suka kerja hari Minggu. Karena aku ngerasa hari Minggu tuh kayak emang aku harus istirahat. Aku nggak suka kerja. Oke, kalau kamu? Kalau aku hari Minggu adalah harinya sama beristirahat. Jadi harinya ke gereja sama beristirahat. Hari Sabat. Benar, aku lebih pilih juga untuk Aku setiap hari Sabat kan. aku lebih pilih hari Minggu juga karena bisa ke gereja, bisa spend time sama keluarga, work life balance nggak sih? Which is biasanya itu tidur di rumah. Bener, because Waktu karena keluarga itu adalah tidur bersama. bener banget. Karena kalau kita di Australia tuh aku juga sama pasanganku gitu, kayak kita day off tuh ya udah pulang tidur aja ya nggak sih? Karena tidur tuh asik guys. I love. Capek gitu kita Sumpah. kerja. Biasa kayak jalan di city aja nih kan, karena kami di Australia kan ada biasa kami ke city lah jalan-jalan. Kayak jalan di situ tuh juga ngantuk banget. Ya udah pulang aja tidur yuk. Ya udah pulang ya nggak sih? Video kita sampai di situ dulu. See you again di video berikutnya. Bye bye. Nanya soal Vili, dia single or taken, dia usia berapa, atau dia punya usaha apa aja, karena dia ini pembisnis Australia. Jadi Nah. bisa komen. Dia termasuk ke 10 orang paling kaya di Australia. Amin, gede-gede aminnya.